Baik, selamat sore semuanya adik-adik ya. Puji Tuhan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya. Kita bisa belajar fisika. Bab kita hari ini adalah tentang optik geometri ya. Lebih tepatnya adalah alat-alat optik. Jadi dalam fisika itu nanti ada dua bab tentang cahaya, yaitu cahaya dipandang sebagai apa? Optik fisis sama cahaya yang dipandang sebagai optik geometri. Bedanya antara optik fisis dan geometri itu apa aja sih? Kalau optik fisis, kita dalam menyelesaikan masalahnya itu tidak membutuhkan geometri ya. Sedangkan optik geometri dalam penyelesaian masalahnya kita butuhkan geometri ya. Geometri itu apa sih? Antara garis dan sudut itu namanya geometri. Ya. Nah, yang tergolong dalam optik fisis nanti itu termasuk golongannya apa? Interferensi cahaya, kemudian difraksi cahaya, dan polarisasi. Terus yang termasuk ke dalam optik geometri itu ya ini pembiasan dan pemantulan. Aplikasi pembiasan dan pemantulan yaitu pada kasus termin dan lensa. Oke? Yuk, pembahasan yang pertama kita mulai dari masalah termin dan lensa ya. Masalah termin dan lensa. Pertama adalah pemantulan dan pembiasan. Oke, mari kita tinjau dulu. Sebetulnya ini sudah kalian pelajari waktu SMP dulu ya. Jadi ini saya tinggal ngupas sedikit-sedikit aja ya. Pemantulan dan lensa. Hukum pemantulan ya, hukum Snellius pada pemantulan berbunyi gimana? Ada yang bisa? Hukum Snellius pada pemantulan. Ya, pada pemantulan. Ada berapa hukum dia? Ada dua hukum ya. Hukum yang pertama gimana bunyinya? Sinar datang. Iya. Gimana? Sinar datang. Sinar pantul. Terus sinar dan pantul. Dan garis normal. Oke, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan garis normal terletak satu bidang datar. Gitu ya. Ya. Oke, terus yang kedua gimana? Sudut datang. Sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Oke, besarnya sudut ya. Sudutnya sinar datang harus sama besar dengan besarnya sudut pantul. Sinar sama ya, sama besar dengan besarnya sudut sinar apa? Pantul. Begitu ya. Nah, sehingga nih guys, kalau gua gambarin ya, kira-kira nanti kayak gini nih. Bentar, ini kayaknya saya salah warna deh. Coba kok jadi begini ya. Nah, ini disebut sebagai termin. Misalkan ini saya gambar terminnya. Nah, yang dinamakan dengan garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang pantulnya atau cermin datarnya ini ya. Kalau di sini nanti ada sebuah cahaya yang masuk dari sini dan cahaya sinar ini tadi, berkas sinar ini tadi bentuk sudut, misalkan sudutnya theta. Ke sini bentuk sudut theta. Waduh. Ini membentuk suatu sudut theta, maka berkas sinar ini nanti akan dipantulkan kembali ya, akan dipantulkan ke atas dengan bentuk sudut yang sama juga ya. Nah, ini sudutnya sudut theta. Sudutnya harus sama ya. Nah, yang pertama yang disebut sebagai sudut sinar datang di sini adalah sinar pantulnya. Paham kira-kira? Saya kasih keterangan. Warna hijau ini adalah berkas sinar ya. Berkas sinar datangnya.
Sedangkan yang warna ungu ini saya simbolkan sebagai berkas sinar apa? Berkas sinar apa, saudara? Pantul. Oke, sinar pantulnya. Sedangkan yang warna merah tadi disebut sebagai garis normal ya. Ini saya simbolkan sebagai N. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Paham. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Baik. Yang berikutnya adalah apa? Yang B, hukum Snellius pada apa? Hukum Snellius pada pembiasan. Oke, kalau tadi adalah hukumnya Snellius pada pemanggilan. Kalau sekarang adalah hukumnya Snellius pada pembiasan. Bunyinya gimana kira-kira hukum Snellius pada pembiasan ini? Ya, ada yang tahu bunyinya? Yang pertama, sama ya, sinar datang, terus sinar apa? Kalau tadi sinarnya sinar pantul, sekarang sinar apa? Bias dan apa? Garis normal berada pada satu bidang Datar. datar ya, bidang datar. Maksudnya bidang datar itu yang gimana sih, Pak? Bidang datar itu ini loh. Papan tulis ini namanya bidang datar. Jadi kalau ada sinar nanti menuju ke papan tulis, bidang datarnya yang mana? Yang tidak kelihatan ini. Bidang datarnya itu adalah yang tidak kelihatan. Yang tegak lurus dengan papan tulis. Paham nggak? Nah, karena yang tadi digambar kayak gini, yang disebut bidang datarnya itu adalah papan tulisnya ini. Kalau ada gambarnya di buku kamu, berarti bidang datarnya adalah buku tulismu itu. Bukan yang saya kasih gambar ini. Bukan. Ini bukan bidang datar, tapi apa? Cerminnya. Paham kira-kira? Ya. Halo? Oke. Paham. Oke. Terus yang berikutnya? Sinar datang dari medium. Jika sinar datang ya. Sinar datang dari apa? Medium kurang rapat menuju medium lebih rapat. Kurang rapat menuju apa? Medium lebih rapat. Lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Lebih rapat akan dibiaskan Mendekati garis mendekati normal. ya, garis normal itu ya. Cuy, hello. Medium lebih rapat dan kurang rapat itu contohnya gimana? Misalkan udara ini kan mediumnya kurang rapat. Kenapa kurang dikatakan medium kurang rapat? Semakin rapat suatu medium itu mudah untuk kita pegang, sedangkan semakin renggang suatu medium itu sulit untuk kita pegang. Contoh udara, ada yang bisa pegang udara? Enggak. Nggak bisa kan? Tapi kita hanya bisa merasakan. Paham ya? Jadi medium ini, udara ini mediumnya kurang rapat atau renggang. Sedangkan contoh yang rapat itu ya kayak air, kaca, dan seterusnya. Antara kaca dan air itu lebih rapatan kaca, betul? Betul? Ya. Iya. Kalau nggak percaya nanti coba pukulkan ke kepalamu kaca itu ya. Nah, beda dengan air ya. Oke? Sehingga kalau kita gambarin ya, kalau kita gambarkan itu kayak gini. Nah, ini adalah batas antar mediumnya. Yang warna ini saya tuliskan sebagai batas medium. Ngerti maksudnya batas medium? Jadi kalau misalkan di atas tadi udara, yang di bawahnya air, ya ini berarti permukaan air. Paham? Kalau di atas udara, yang bawah adalah kaca, maka ini tadi adalah permukaannya kaca. Itu namanya batas antar mediumnya. Ngerti ya? Oke? Oke. Ya lanjut. Nah, di sini ada yang namanya apa tadi? Garis yang tegak lurus dengan medium, itu namanya apa? Garis normal. Ya, nggak bikin putus-putus.
Ini disebut sebagai garis normal. Nah, mula-mula ada sebuah cahaya yang masuk dari sini, cuy. Gitu cahayanya ya. Nah, miring misalnya. Dari medium pertama kita simbolkan di sini misalkan berupa udara. Mediumnya berupa udara ya. Maka kalau udara itu pasti punya indeks bias berapa? 1 ya. Ini wajib dihafalkan. Untuk udara selalu memiliki indeks bias 1. Ngerti? Nah, kemudian berkas sinarnya nanti akan dibiaskan mendekati garis normal. Kan ini garis normalnya yang warna merah tadi. Berarti dia akan mendekati begini. Dibelokkan begini. Nah, ini kita sebut sebagai sinar bias. Sedangkan tadi sinar datang dengan bentuk sudut, misalkan theta datang, theta i, sudutnya adalah theta i. Nah, sudut di sini kita simbolkan sebagai theta r. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Paham. Oke ya. Dan dia memiliki indeks bias misalkan N2 ya. Yang tadi indeks biasnya adalah N1. Oke, nah ternyata Snellius tidak cukup menemukan suatu hukum seperti ini. Ternyata Snellius juga memiliki suatu persamaan. Jadi dari gambar ini Snellius mengambil sebuah persamaan, di mana yang disebut ini nanti sebagai persamaan Snellius. Ya, persamaan hukum Snellius. Nah, berdasarkan hasil percobaan, ternyata dia menemukan apa persamaannya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu rumusnya? Dari hasil N percobaan, sama dengan dia sin menemukan pi per sin R. N1 kali sinus theta 1 atau sudut datang tadi kita simbolkan sebagai theta i. Boleh theta i, boleh theta 1, terserah ya. Harus sama dengan indeks bias kedua kali sinus apa? Theta r tadi ya. Kurang kecil kalau pakai warna biru ini. N1 sinus theta i sama dengan N2 kali sinus theta r. R itu singkatan dari refraction ya. Hasilnya seperti itu. Kalau ini tadi namanya refleksi, berarti T ya, T biasanya. Umumnya sih penulisannya begitu. Tapi ini enggak baku kok ya. Oke, ini adalah yang disebut dengan persamaan hukum Snellius. Paham kira-kira sampai sini, halo? Bisa dimengerti ya ini ya? Ya. Oke. Yuk lanjut, yang berikutnya tadi adalah terkait dengan pemantulan dan pembiasan. Nah, aplikasinya pemantulan dan pembiasan yaitu pada peristiwa termin dan lensa ya. Yang pertama kita bahas adalah termin datar dulu. Termin datar. Ya, ini yang terlalu gampang ya, termin datar. Habis termin datar nanti ada termin lengkung sama lensa lengkung. Itu nanti saya jadikan satu aja ya. Jadi termin datar ini memiliki sifat-sifat gimana sih? Sifat-sifat bayangannya apa? Bayangan terbentuk merupakan perpotongan. Pada termin datar itu sifat bayangannya apa aja? Yang pertama bersifat apa? Maya. Terus bersifat apa lagi? Tegak. Ya enggak? Ya. Terus sama besar. Paham ya? Nah, maya itu artinya gimana Pak? Maya itu artinya terletak di belakang cermin ya, artinya terletak, ini letaknya ya. Terletak di belakang. Letaknya di belakang cermin. Nah, kalau nyata berarti terletak di depannya cermin. Paham ya? Itu maksudnya. Terus kenapa kok dikatakan sama besar?
Ya contohnya kalau tinggimu 1 meter, nggak mungkin dong nanti bercermin di depan cermin datar bisa jadi 2 meter ya. Nggak mungkin 1 meter kotor ya sudah cukup 1 meter kotor. Paham ya Eca ya? Oh ini Eca masuk nggak? Ada nggak Eca? Enggak. Oh nggak ada. Oke lanjut ya. Nah terus Pak nanti akan kita perhitungkan di dalam cermin datar itu apa aja. Yang pertama yang biasanya kita hitung nanti adalah menentukan jumlah atau banyaknya bayangan ya, menentukan banyak bayangan pada cermin datar yang saling membentuk sudut. Tahu maksudnya ini kira-kira? Banyaknya bayangan pada cermin datar yang saling membentuk sudut. Tahu nggak kira-kira maksudnya? Maksudnya gini loh. Nah, ini misalnya orang cermin datar, bagiannya saya arsipnya artinya belakang cermin ya. Digabungkan dengan cermin lain. Nah, dan kedua cermin ini membentuk suatu sudut misalkan theta. Ya, maka di sini nanti besarnya atau banyaknya bayangan yang dapat dibentuk oleh cermin ini, ketika di sini saya kasih suatu objek, warna hijaunya adalah objek. Kalau nggak ngerti objek itu adalah benda ya. Maka banyaknya bayangan bentuk sama dengan 360 derajat dibagi theta. Betul? Betul. Dikurangin apa? 1. M. Ya kan? Nah, M itu apa Pak? Ini cuy. Ini yang banyak orang yang salah ya. M ini bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. N-nya bernilai 0 kalau hasilnya 360 dibagi theta itu nanti sudah ganjil. Tapi ketika nanti dibagi theta hasilnya genap, ya kan? Hasilnya genap, maka dikurangi apa? 1. Ini saya lingkarin 360 dibagi theta bila hasilnya nanti ganjil atau bila nanti hasilnya genap. Bisa dimengerti ini? Contoh, misalkan mereka bentuk sudut 60 derajat. 360 dibagi 60 berapa? Halo? 6, Pak. 6. Berapa? 6 ya? 6. 360 bagi 60, 6. 6 berarti genap. Genap dikurangi 1. Berarti 6 kurangi 1 berapa? 5. 5, oke. Sekarang saya ambil contoh lagi. 360 derajat. Ini dua cermin membentuk sudut 120 derajat. Bentuk sudut 120 derajat. Berarti banyak bayangannya berapa? Halo? Kedua cermin membentuk sudut 120. Berarti 360 bagi 120 ya. Berapa hasilnya? Ya, 3 kan? Ya. 3 udah ganjil. Berarti tidak usah dikurangi 1. Ngerti ya ini ya? Ya. Paham nggak kira-kira? Paham. Oke ya. Karena kalau semuanya nanti selalu dikurangi 1, cuy. Kalau semuanya selalu dikurangi 1. Jika kedua cermin nanti saling membentuk 180 derajat misalkan. 360 dibagi 180 itu masih 2 ya. 2 dikurangi 1. Oke lah masih 1. Sekarang kalau kedua cermin bentuk sudut 360 berarti diputar balik ya. Kalau diberi objek berarti bayangannya berapa? Ya 1 kan? Karena ganjil ya. Ya. Kalau dia nanti selalu dikurangi apa namanya? Terlalu dikurangi 1 berarti itu nanti 0, nggak ada bayangan. Faktanya kalau ada yang benda di sini kan masih terbentuk bayangan gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang yang ditulis di buku kalian selalu dikurangi 1 itu nggak pas. Ada perjanjiannya gitu. Kalau dia sudah ganjil hasilnya ganjil ya udah nggak usah dikurangi.
Tapi kalau hasilnya masih genap, dikurangin 1. Paham? Paham sampai sini? Oke. Oke. Terus yang kedua, biasanya kita menentukan apa? Tinggi minimal, cermin datar, ya kan? Nah, tinggi minimal cermin datar agar Galih bisa melihat, ya, agar Galih bisa melihat seluruh badan kita, ya. Jadi ada tinggi minimal untuk sebuah cermin datar agar kita bisa melihat seluruh tubuh kita, ya kan? Nah, gambar geometrinya itu kayak gini, cuy. Misalkan di sini ada sebuah cermin. Terus di sini ada seorang anak laki-laki. Ini gambar manusia ini. Nggak tahu manusianya kayak gimana nih. Ternyata dia sangat tinggi orang ini. Ya. Keren ya. Oke. Jadi anggap aja di sini ada seorang yang sedang bercermin. Dia dengan ketinggiannya misalkan adalah H. Ketinggian orangnya ini adalah H. Dan tingginya cermin ini yang misalkan adalah H aksen, tingginya cermin. Supaya dia nanti bisa melihat keseluruhan, maka kemungkinan besar arah rambatnya cahaya nanti dari sini dulu. Gitu kan? Bisa warna, pakai warna apa ya? Itu aja deh. Cahaya. Ini kan dari mata ya. Nah. Terus ada juga sinar yang mengarah ke sini juga. Jadi kalau seperti ini, misalkan ini tadi garis normalnya ya. Nah, otomatis dia akan terpantul ini. Ini bentuk sudut theta, ini juga bentuk apa? Sudut theta. Paham nggak ini kira-kira? Halo? Paham. Oke. Sekarang coba ini saya perpanjang sinar datangnya ini. Kan katanya supaya dia bisa melihat ujung kakinya. Ya kan? Berarti ada sinar datang ke sini. Kemudian sinar datangnya dari apa namanya? Dari kaki juga harus terpental ke atas, gitu loh. Ini sinar pantulnya. Harus terpental ke atas pas menuju ke mata dia. Nah, sekarang coba kalau saya perpanjang. Berkas sinarnya ini saya perpanjang. Kemudian juga berkasnya sinar datanya saya perpanjang pula. Terus, ini kan kalau matanya ini tegak lurus, baca cerminnya ini tegak lurus, otomatis kan pemantulannya juga tetap kembali lagi ke atas ya. Sinar ini kembali lagi ke atas gini kan. Paham nggak maksud saya? Matanya dia ini sinarnya akan datang tegak lurus dengan cerminnya. Otomatis sinar ini nanti juga kembali lagi ke sana. Tidak membentuk sudut karena sudah tegak lurus. Nah, sekarang kita perpanjang ini. Nah, perpotongan antara sinar bawahnya ini dengan yang ini, itu yang ini. Nah, ternyata ini adalah bayangannya. Bayangannya bisa setinggi dia. Ternyata ditemukan
H aksen itu harus berapa? Setengahnya dari tinggi orang ternyata. Betul? Betul enggak? Kenapa Pak ini setengahnya? Loh kan panjangnya sini dengan sini harus sama, toh? Katanya kan sudutnya sama, Di. Kalau sudutnya sama, otomatis panjangnya sini dengan atapnya harus sama. Ini tanah. Ngerti sampai sini kira-kira? Nah, sehingga ketinggian orangnya, tingginya cermin minimal itu harus setengahnya tinggi orang. Entah cerminnya kamu letakkan 1 meter, 2 meter, atau berapa meter, minimal setengah dari tinggi kamu bisa melihat dari ujung atas sampai ujung bawah. Nggak percaya? Nanti buktikan aja. Paham kira-kira sampai sini? Nah, ini silakan dihafalkan aja ya. H aksen itu adalah tinggi cermin, bukan bayangan ya, tinggi cermin. H ini adalah tinggi manusianya, tinggi orangnya. Ini adalah masalah-masalah tentang cermin datar nanti yang biasanya kalian jumpai di soal-soal berkaitan dengan alat-alat optik. Oke. Kemudian ada masalah yang ketiga, yang terakhir berkaitan dengan cermin datar adalah masalah tentang apa? Pergeseran cermin. Kayak kemarin kan ada yang bertanya itu ya kan? Pergeseran cermin. Kayaknya di soal-soal itu ada yang kemarin ada pertanyaan. Ya, yang ketiga adalah masalah tentang pergeseran cermin. Nah, perhatikan di sini misalkan ini ada cermin datar. Posisi mula-mula ini bendanya. Jarak antara benda dengan cermin misalkan adalah S. Ya. Kemudian cermin ini saya geser. Saya geser ke kanan. Nah, jadinya begini. Ini digeser ya. Digeser ke kanan. Ke bawah aja deh, biar kelihatan. Ini objek. Objek itu bendanya atau orangnya gitu loh ya. Mudeng orai. Ini cermin. Cermin datar. Terus jaraknya objek dengan cermin itu misalkan dia punya jarak S. Jarak antara benda dengan cermin adalah S. Kemudian cerminnya ini kita geser. Nah, misalkan ini kita geser. Cerminnya digeser. Cermin digeser ke kanan. Sejauh X. Kita geser ke kanan sejauh X. Paham? Nah, sehingga jarak mula-mulanya objek dengan cermin yang kedua itu punya jarak berapa sih, ini? Halo? S ditambah E kan? Betul enggak? Ya. Oke. Berarti jarak bayangannya sekarang itu kan jadi di sini nih. Kira-kira. Ini bayangan. Jarak bayangannya. Kan panjangnya ke sini adalah S per E, maka panjangnya ke sini pula juga sama dong. Ingat kan jarak bayangan harus sama dengan jaraknya benda. Maka di sini apa? S plus X juga. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Nah, kalau pertanyaannya adalah jarak benda terhadap bayangan. Jarak benda dan bayangan. Ya berarti 2 kali S ditambah dengan 2 kali X. Selesai kan? Ya tinggal ini ditambahin aja. Gitu loh. Sekarang kalau pertanyaannya adalah jarak, ini misalkan digeser menjauh ya. Kalau digeser mendekati, ya berarti tinggal dikurangin aja nih. Ini min X, ini apa? Min X. Udah kelar. Baik, paham ini sampai sini, halo? Pak, kalau pertanyaannya adalah jarak antara cermin mula-mula dengan bayangan sekarang. Cermin mula-mula di sini. Bayangan sekarang ya, berarti tinggal X ditambah S plus X. Gitu aja loh. Ngerti ya? Jadi intinya cuma tambah min gitu aja. Ya ini kayak soal yang kemarin sudah ada yang ditanyakan orang. Ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Belum? Belum.
Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah cermin dan lensa lengkung. Ini saya bahas menjadi satu ya. Saya bahas menjadi satu biar cepat aja sebetulnya ya. Yaitu antara cermin dan lensa lengkung. Ini bisa disatuin jadi cermin dan lensa lengkung. Tahu apa yang dimaksud dengan lengkung itu? Ya ada dua, cekung sama cembung. Betul nggak? Halo? Ya. Oke, ada cembung sama cekung. Gitu kan? Oke. Persamaan umum yang biasanya digunakan ya, persamaan umumnya yang biasanya digunakan. mana ya? Apa guys? Ada pertanyaan? Belum ya? Seperfokus sama dengan adalah seper S ditambah dengan seper S aksen. Ini pertama, persamaan yang biasa digunakan. Terus yang kedua, nanti mencari perbesaran. M sama dengan adalah fokus dibagi dengan S min fokus. Loh Pak, kok beda dengan yang di buku? Di buku kan tulisannya N sama dengan apa? Ya, N sama dengan? Oke, lupa ya, terima kasih. Harga mutlak apa? Min S aksen dibagi S, begitu kan? S. Ya. S aksen dibagi S, di mana S aksen dan S itu masing-masing jarak bayangan dan jarak benda. Boleh kalian menggunakan rumus ini juga boleh. Kalau Pak Wo justru menggunakan rumus yang ini aja, yang ke bawah. Kenapa? Karena nanti akan lebih cepat, ya akan lebih cepat. Menggunakan yang bawah ini nanti akan lebih cepat juga. Paham kira-kira sampai sini? Nah, terus ingat perjanjiannya. Fokus ini nanti bisa bersifat apa? Nilai fokus nanti ada dua ya, itu adalah fokus. Ada dua kemungkinan, bisa bernilai positif, bisa bernilai apa? Negatif. Betul? Kalau positif, ini berarti apa? Cerminnya cermin cekung. Kalau lensanya berarti berupa apa? Lensa cembung. Paham? Terus kalau bernilai negatif, Pak. Kalau negatif berarti cerminnya cermin apa? Cembung. Hanya dibolak-balik doang. Terus kalau lensanya berarti berupa lensa Cekung. Oke, ingat perjanjian tandanya ya. Nanti kalau di soal muncul sebuah lensa cembung ya berarti fokusnya harus bernilai positif ya, sebuah lensa cembung. Paham? Oke, tadi ada catatan yang masih ketinggalan, sorry. Di sini ternyata ada hubungan dengan jari-jari kelengkungan ya. R sama dengan 2 kali fokus ya, atau fokus sama dengan setengahnya dari apa? Jari. F sama dengan setengah dari jari-jari kelengkungan. Karena nanti di soal-soal itu kadang ada yang diketahui justru jari-jari kelengkungan, bukan lagi fokusnya. Kalau diketahui jari-jari kelengkungan, maka kalian nanti wajib mencari F-nya dengan rumus setengah N. Paham ya sampai sini ya? Halo? Halo? Paham. Oke, lanjut. Kemudian S aksen ini disebut sebagai apa? Jarak bayangan. Ya. Oke. Jarak bayangan nanti juga gitu, Ci. Ada jarak bayangan bernilai positif, ada jarak bayangan bernilai negatif. Dari hasil suatu perhitungan, nanti bisa jadi dia bernilai positif dan bernilai negatif. Loh, bernilai positif negatif itu maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya jika hasil perhitungannya nanti bernilai positif, maka sifat bayangannya adalah nyata. Paham? Ini sifatnya nyata. Kalau negatif berarti sifatnya apa? Maya. Ngerti? Kalau nyata ini selalu apa? Cermin. Terbalik. Kalau maya selalu tegak. Ngerti? Nah, habis ketemu Mbak Maya mesti tegak. Gitu ya, Gale? Paham ya? Sekali lagi, S aksen, jarak bayangan. Kalau S aksennya hasil perhitungannya positif, berarti dia bersifat nyata dan terbalik. Kalau dia nanti negatif, berarti bersifat apa? Maya dan tegak. Oke? Maya itu terletak di mana?
Yuk, Belakang sifatnya cermin. nyata dan maya. Kalau nyata selalu terbalik sama maya. Kalau maya pasti tegak, pasti nih, ya kan? Nah, terus petanya sekarang. Kalau nyata ini terletak di mana? Di depan cermin. Di depan cermin. Nyata, ya kan? Atau di mana? Belakang lensa. Oke? Oke? Halo? Oke. Oke. Terus sekarang kalau maya itu berarti gimana letaknya? Di belakang cermin. Oke, letaknya nanti di depan lensa dan Di belakang Di cermin. belakang. di belakang cermin. Kelihatan ya tulisannya ya? Masih kelihatan ya? Oke, nanti saya foto kok. Ini saya rekam kok. Kalau di rekaman saya terlihat jelas ini. Jelas dan sejelas-jelasnya. Paham sampai sini? Ya. Oke. Terus itu tadi berdasarkan fokus dan S-aksen. Kalau berdasarkan perbesarannya apa? Nah, M tadi disebut apa? Perbesaran. Nah, dia nanti juga gitu, cuy. Perbesaran bernilai negatif, bisa nilai perbesarannya bernilai apa? Positif. Ini kalau kita gunakan rumus yang atas. Yang kiri, bukan yang kanan. Kalau yang kanan selalu ada harga mutlaknya. Paham? Yang kanan selalu ada harga mutlak. Oke? Bernilai negatif artinya apa ya? Sama, negatif berarti selalu apa? Maya. Kalau positif selalu selalu apa? Nyata ya. Kalau maya pasti tegak. Kalau nyata pasti terbalik. Oke? Terus berdasarkan besarannya, jika nanti besarannya antara 0 kurang dari M kurang dari 1, artinya pecahan ya. Pecahan di antara angka 0 sampai 1 ya, pecahan. Maka sifatnya nanti apa? Diperkecil. Kalau ternyata M-nya sama dengan 1, berarti sifatnya apa? Sama besar. Kalau perbesarannya lebih dari 1, berarti sifatnya besar. Oke ya. Konsep dasar tentang cermin dan lensa sudah selesai. Oke, tinggal sekarang kita ambil contoh soalnya. Coce ya, contoh soal. Coce. Habis ini masuk yang B ya, yang B yaitu tentang alat-alat optik. Kita mulai dari mata kita. Kemudian nanti habis ada mata, ada apa lagi? Loop alias suryakanta. Kemudian ada apa lagi? Baik, sekian, terima kasih. Gitu ya. Yuk, contoh soal. Silakan kalau ada yang mau mengerjakan, boleh ya. Sebuah, waduh, warna hitamnya habis. Sebuah benda diletakkan 2 cm. Jangan 2 lah. 12 cm ya. Di depan lensa cembung dengan jari-jari 10 cm. Tentukan, silakan yang mau mengerjakan. Yang A, jarak bayangan. Yang B, perbesaran. Yang C, sifat-sifat bayangan. Oke,
Ada yang mau mengerjakan, mungkin? Silakan. Yes, berarti diketahui apa aja nih? S sama dengan berapa? 12 cm. Oke, diketahui S sama dengan apa? 12 ya. Yuk kita kerjakan yang A. S sama dengan 12 dan fokusnya berapa? Fokusnya berapa? Ingat, di soal dia bilang apa? Dengan jari-jari 10. Berarti fokusnya adalah 10 dibagi 2, alias berapa? 5 cm. Betul? Paham sampai sini kira-kira? Oke, berarti seperfokus pertanyaannya jarak bayangan. Cari S aksen. Berarti apa? Seper S aksen gitu kan? Seper S aksen sama dengan apa? Seper fokus dikurangi seper. M1/S. Betul? Betul. Oke. Berarti kita dapatkan 1/S aksen sama dengan, masih kelihatan tulisan saya? Potong. Kepotong. Dah. Oke, kelihatan ya? Tahu. Loh, kepotong lagi. Iya. Yang atas kepotong nggak? Enggak ya? Enggak. Oke, lanjut dong. Berarti 1 dibagi fokusnya 5 cuy. S aksennya seperapa? 12. Oke. Sehingga kita dapatkan seper S aksen sama dengan, langsung kalikan aja, kalikan balik aja. 1 kali 12 berapa? 12. 12. Nggak enak ya angkanya ya. Angkanya nggak enak ini. Ya udah nggak apa-apa dah. Berarti apa? 12. Kita kurangi. 1 kali 5 berarti 5. 5. Dibagi 5 kali 12. 60 ya. Maka S aksennya adalah 60. Gua bagi dibalik ya. Ya. Yang di bawah taruh di atas, yang di atas taruh di bawah gitu loh. Ya. Berapa? 12 kurangi 5 berarti 7. 7. Hasilnya apa Pak? Hasilnya positif ya. Hasilnya positif. Nilainya apa? 60 per 7. 60 per 7 itu sekitar berapa ini? 8,5. Sekitar 8,5 8,5. cm ya. Ya. Oke. Kalau gitu yang B apa jawabannya? B sama dengan apa? M perbesaran kan? Ya. Boleh menggunakan rumus ini, boleh gunakan ini. Kalau gunakan ini kan karena kita udah dapat ini ya, S aksen ya. Ya, S aksennya ya. 60 per 7 dibagi dengan S. S-nya adalah 12. Begitu kan? Ya. Berapa ini? 60 per 7 dibagi 12 berarti 5 per 7. Ya enggak? Ya. Ya kan? Ya, Ya. gini aja, cara cepet pakai ini aja, Dwi. Fokus bagi S min fokus. Ya kan? Fokus dibagi S min fokus. Langsung. Fokusnya ada 5, S-nya ada 12, kita kurangi 5. Loh. Perbesarannya apa? 5 per 7. 5 per 7, berarti diperkecil apa diperbesar? 5 per 7, berarti kecil apa besar? Kecil. Kecil, karena dia kurang dari 1 ya. Ya. Sehingga sifatnya adalah positif. Positif berarti apanya? Nyata. Nyata. Kalau nyata selalu terbalik. Berarti jawaban yang C sifat bayangannya adalah nyata terbalik. Diperkecil. Kecil. Oke? Ya. Oke? Silakan di screenshot dulu sambil dipahami ya. Pak, Mau fotoin. langsung ditulis nggak apa-apa. Fotoin, Pak. Yoi, bentar ya, saya foto ya.
Oke, sambil dipahami dulu sebelum saya hapus. Ya, harus dipahami. Baik, saya hapus ya, udah dipahami ya. Halo. Ya. Oke. Berikutnya saya kasih contoh soal, nanti dicoba, ya silakan dicoba dulu. Terus habis itu kita ngebahas alat optiknya dimulai dari mata.
Oke, silakan dikerjakan dulu. Ada soalnya?
Oke, silakan dicoba dulu ya, nanti saya bahas.
Oke, sudah selesai mencobanya? Halo? 34 nggak bisa, Pak. Oke, lumayan ya 34. Ya. Yuk, saya bahas. Jadi PR-nya nanti sudah dikirim di grup. Ya nanti saya coba untuk saya kerjakan aja ya. Yang penting kamu harus tahu teorinya. PR-nya gampang, ya kan? Yang penting harus benar-benar tahu teorinya. Harus benar-benar paham konsepnya. Yuk, saya bahas. Ini saya hapus. Kalau nomor 1 semuanya bisa ya? Ya. 1, 2, 3, bisa dong. Betul? Ya. Pak, kok Nyi Roro filia, Pak? Apa? Kok Nyi Roro filia? Ya, pas kebetulan terpikirkannya dalam soalnya itu ya. Masa Raden Mas Galih gitu ya? Nih, siapa aja yang hadir ini? Ada Irma, Filia, Anggi, Agustin, terus Nabila. Tadi kayak ada Galih. Keluar. Oh ya apa Galih, kok hilang? Nanti puasa liburan puasa kita pagi aja ya. Ya. Belum libur ya, Pak? Belum libur. Belum liburan? Belum. Kalian dapat info, belum ada info dari sekolah ya tentang liburnya kapan gitu ya? Belum, Pak. Masih mau pondok Ramadan. Oh, kapan pondok Ramadannya? Mulai tanggal 18. 1 minggu full. Ini kalau Bi mau titip promosi bayar berapa ke OSIS? Apa, Pak? Kalau misalkan Bi mau titip promosi ke OSIS bayar berapa kira-kira? Aduh, nggak tahu, Gratis. Pak. Gratis, Pak. Gratis, Pak. Bimbel plasma loh, mesti. Itu yang dari apa namanya plasma stan itu? Bimbel plasma. Itu wijinya siapa? Kakak plasma apa temenmu itu yang katanya siswa sana itu? Itu beneran siswa plasma? Apa, Pak? Kenapa? Waktu itu saya pernah lihat siswa Semarang gitu. Iya, Pak. Ya. Siapa? Kakak kelasmu atau temanmu? Kak kelas. Teman juga ada. Sopo Kakak itu? kelas. Iya, cowok itu. Kalau yang menang tryout itu, Pak. Hah? Yang menang tryout itu. Kurang tahu ya. Kayaknya iya atau gimana sih? Itu memang dia les di sana juga gitu. Kayaknya iya. Oh. Kalau misalkan berbayar ya boleh sih, nggak apa-apa. Mau berapa gitu. Kalau misalkan gratis ya, puji Tuhan. Gratis, Pak. Yakin gratis. Gratis, plasma itu kayaknya nggak berbayar deh di OSIS. Kalau titip promosi pas ada kegiatan di kalian aja, kalian pas ngadain kegiatan gitu, boleh tuh dipromosiin. Ya. Dengan demikian kamu nanti kan juga berbagi informasi, bantu teman-temanmu juga ya. Coba kamu lihat kakak kelasku kemarin yang lolos dengan PTN itu mayoritas siswa mana itu? Walaupun nggak banyak yang lolos, tapi dari 13 siswa, 9 siswa itu dari WI. Artinya kalau 9 dari 13 itu kan berarti yang 4 orang yang tidak les di WI. Ya. Berarti kontribusi kita itu besar banget untuk kelulusan di Semarang. Seandainya nanti banyak siswa yang
les di sini, berarti kan banyak juga yang bisa terselamatkan jiwanya. Kira-kira seperti itulah. Ini nggak promosi, ini data aja. Silakan tanya ke guru BK aja, Bu, yang sudah lolos Senam PTN kemarin siapa aja gitu. Karena di kita ya seperti yang saya lakukan untuk kalian, ada konsultasi juga, ada konsultasi. Jadi saya arahkan juga gitu loh. Kalian kan mungkin kalian belum merasakan kakak kelasmu ya kelas 3 ya udah merasakan. Dan sekarang sisanya kakak kelasmu itu sedang saya kirim untuk ikut SBM. Dan mereka ngambilnya nggak main-main. Mungkin nilai rapot boleh kecil, tapi dia pasti harus bisa diterima di Erlangga, di ITS, di UGM. Lewat apa? Jalur seleksi tulis, ujian tulisnya. Ini pilihan mereka nggak main-main. Makanya kalian nanti harus punya pilihan yang luar biasa. Harus paling nggak UGM, ITB gitu ya. Jangan yang ini, yang deket-deket gitu. Tapi ya kalau memang sama orang tua nggak boleh jauh-jauh, toh waktunya juga masih lama. Masih ada waktu untuk rembukan dengan orang tua nih. Tahun lalu kakak kelasmu itu juga ada kok yang sama orang tuanya nggak boleh jauh-jauh pilihannya. Hanya yes, harus di Banyuwangi aja seperti itu misalkan. Tapi dia tuh terus saya motivasi, coba lah orang tuanya diajak ngobrol, diajak ini gitu. Pasti masih bisa. Ya memang kuliah di Banyuwangi pun nggak masalah. Di Banyuwangi kan juga banyak sudah ada negerinya ya, kayak Poltek itu juga udah negeri, Erlangga juga ada negeri. Tapi kalau bisa kita cari yang fasilitasnya udah lengkap gitu loh. Kuliah itu cari yang fasilitasnya udah lengkap. Dan ingat, yang kalau di antara kalian pengen masuk STAN, udah tahu belum informasinya tentang STAN kayak gimana? STAN itu gunakan nilai UTBK loh ya. Nggak gunakan jalurnya STAN sendiri, tes pakai STAN sendiri enggak loh. Jadi sekarang ini percuma kalian misalkan hanya belajarnya fokus di soal-soal TPA aja, percuma cuy. Itu kalau zaman dulu, zaman sekarang, tahun kemarin aja udah gitu, tahun ini juga gitu. Gunakan nilai-nilai UTBK. Dan tahu nggak sih UTBK itu ada apa aja? Matematika, fisika, kimia, biologi, ya kan? Itu yang TKA. Yang TPS-nya itu ada apa aja? Ada PK, penalaran kuantitatif, PU, pemahaman umum, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, PBM, pengetahuan bacaan dan menulis. Ada 8 bidang itu. Jadi nilai UTBK itu tidak hanya digunakan untuk daftar SBM aja, ternyata bisa digunakan untuk daftar STAN. Jadi merasa rugi nggak kalau kalian nanti belajar STAN itu hanya belajarnya TPA aja? Rugi, nggak ada tesnya kok. Wis ora kanggo, terus gak dites no. Nek ora belajarnya ke TPA tok, kayak zamane soal-soal STAN pada zaman dulu, ya rugi pasti kamu kalah. Toh gak iso melok seleksi, seleksi ini yang gini TPK. Mau nggak mau awak kudu melu UTBK. Dan ingat, awak melu UTBK itu belajar matematika, fisika, kimia, semuanya pelajaran itu. Ngono. Nek belajar TPA tok, gagal wis. Gak iso nggarap soal-soal TPK nanti. Itu yang pengen start. Kecuali statistika ya. Sekolah tinggi ilmu statistika ini masih menggunakan tes jalurnya independen, artinya jalurnya kampus sendiri. Jadi masih menggunakan tes matematika dan bahasa Inggris saja kayaknya ya tesnya. Jadi tidak menggunakan nilai UTBK. STAN aja yang gunakan. Dan beberapa perguruan tinggi negeri jalur mandirinya itu menggunakan nilai UTBK. Nah, kalian sekarang yang masih kelas 11 ini harus punya bayangan. Kalau kalian nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngasih info, kalian bakal nggak ngerti. Kayak kakak kelasmu yang baru gabung dengan saya kemarin, dia tanya gini, padahal SBMPTN sudah mau ditutup beberapa minggu lalu. Pak Wo, saya mau tanya, loh kamu siswa mana? Semarang, kelas berapa? 12 dulu, kelas 12. Berarti kamu dulu kelas 11-nya saya ngajar. Iya Pak Wo. Terus mau tanya apa? Saya mau ikut SBM itu gimana ya caranya? Lu hari gini masih tanya caranya gimana? Dan caranya lagi masih tanya soal-soal SBM itu apa aja? Waduh. Jangan sampai kalian nanti seperti itu. Kalian sudah bergabung dengan saya harus lebih tahu. Kalau kalian nggak tahu apa-apa lah, rugi lah selama ini. Ya kan? Makanya nanti
malam minggu ya, setiap malam minggu nanti ya nggak setiap malam minggu sih. Pokoknya kalau sekarang kan masih ini ya, masih buat raweh gitu ya kalau malam. Nah, mungkin nanti kalau pas ada renggang lagi malam minggu itu saya adakan diskusi membahas tentang PTN. Jadi awak mungkin baru kudu ngerti dhisik dulu dibandingno karo liya-liyane. Masa kelas-kelas itu tulis ngerti dhisik. Oke? Oke, yuk lanjut. Soal nomor 1, apa jawabannya yuk? 41, Pak. 164 cm. Akan bertermin oleh tinggi roro ya. Tingginya termin. Berarti aksennya adalah tinggi termin ya. Ya. Tingginya termin tadi berapa? Se- 82 cm. Terus digunakan bercermin. Ternyata Nyiroro Kilia bisa melihat seluruh anggota badannya. Nah, pertanyaannya tingginya benda ya, itu berapa? Biar Kilia bisa melihat seluruh badannya. Berarti kan H aksen sama dengan setengah dari H. Ya. Kalau itu mencari H-nya jadi apa? 2 kali H aksen. 2 kali aksen. 2 dikali 82. Berapa? 164 cm tingginya ya. Harus memiliki berarti tingginya dia itu 164 cm. Paham kira-kira sampai sini? Ya. Oke. Soal nomor 2. Seekor monyet maksudnya berdiri 1,5 meter di depan. Berarti kita apa ini? S. S-nya ya, jarak bendanya ya. Jadi Ya. jaraknya benda ini diketahui 1,5 meter. Terus di depan cermin tembung yang berjari-jari berarti R-nya berapa? 150 cm. Ingat cuy, cermin cembung itu berarti cermin positif apa negatif? Cermin cembung. Negatif. Cermin negatif berarti tulis min. Cara melihatnya gini aja, pakai lensa aja. Lensa cembung, melembung berarti positif. Lensa ceking, berarti negatif. Ceking kan kekurangan makan. Kalau melembung kebanyakan makan berarti plus. Gitu aja. Jadi lensa cembung itu positif, lensa cekung itu negatif. Sekarang dibalik, kalau soalnya adalah soal cermin cembung, nah cermin cembung berarti sama saja lensa cekung, ceking negatif, berarti di sini min. Paham? Jari-jarinya min 150 cm, maka fokusnya berapa ini? Minus 75. Min 75 cm. Terus pertanyaannya apa, Ji? Itulah letak bayangan dan sifatnya. Berarti aksennya dong. Ya. Oke. Yuk kita jawab. Kalau mencari ya seper S tadi, seper F ya, seper fokus tadi adalah seper S gua tambahin dengan seper S aksen. Oke. Ya. Maka di sini nanti seper S aksen sama dengan apa? Seper fokus min seper S. Betul? Betul? Ya. Oke. Sehingga kita dapatkan seper S aksen sama dengan seper fokus. Fokusnya berapa? 1/75. S-nya jarak bendanya 1,5 meter. Berarti 150 cm. Oke. Oke sampai sini. Halo? F-nya min. Hah? F-nya min. Oke, fokusnya minus. Berarti ini min 75. Ya kan? Ya. Min 75. Paham sampai sini? Ya. Paham. Maka seper S aksen sama dengan berapa? Kalikan silang ya. Ya. 1 kali 150 berapa? Min 150. 150 ya. Ya. Terus min 75 dikali 1 berarti plus berapa? Min 75. Per min kali 175 berapa? Apa, Pak? Gini aja deh, ini minusnya sama masukin di atas aja deh, biar enak hitungnya nanti. Minusnya sama masukin ke atas. Nah, jadi yang bawah tetap aja 75 lah.
Maka kalau gitu jadi apa nih? Min 1 kali 150. Min 150. 75 kali min 1 berarti min 75. Min 75. Terus bawahnya adalah 75 dikali apa? 150. Berapa kalau kita hitung? Banyak ya? Enggak enak ya? Ya. Oke, kita keluarin aja 75-nya ya. Berarti S aksen sama dengan 75 dikali 150. Nah, nyari S aksen berarti dibalik, yang di bawah di bagian di atas. Kita keluarin min 75. Min 150 kita bagi min 75, berarti dapat 2. Oke? Min 75 bagi min 75 berarti dapat 1. Ini 75-nya kita coret. Maka S aksen dapat 150 kita bagi min 3. Betul? Min 50 apa? Senti. Paham sampai sini? Halo? Paham. Oke. S-nya min 50 ya. Karena S aksen sama dengan min 50 ya kan? Maka sifatnya apa? Pasti apa? Ya kan? Kalau maya tadi selalu apa? Tegak. Ya. Negatif itu berarti maya. Kalau maya selalu tegak. Terus Pak sekarang diperbesar apa diperkecil? Perhatikan. Tadi jarak benda 150 cm, sekarang menjadi 50 cm. Berarti dari 150 jadi 50 itu kecil apa besar? Kecil. Kecil. Berarti Diperkecil. diperkecil. Paham? Jadi bendanya terletak 50 cm min, berarti di depan apa di belakang lensa? di depan. Di depan. Kenapa? Karena dia bilang lensa, bukan cermin. Betul ya? Ya. Oh, cermin yang soalnya cermin gini. Berarti min 50 itu di mana? Di belakang Cermin. Jadi bendanya terletak 50 cm di belakang cermin dengan sifat maya, tegak, dan diperkecil. Oke. Sekarang soal nomor 3. Siapa yang bisa ngerjakan nomor 3, nomor 3? Halo. Nggak bisa. Oke, diketahui apa ini? Seorang yang melakukan penelitian di depan lensa cekung. Lensa cekung berarti lensa apa? Positif apa negatif? Negatif. Lensa negatif, berarti tulis fokusnya negatif. Terus mengukur tinggi bayangannya menjadi, berarti N-nya. 2 kali. N-nya menjadi apa? 2 kan? 2 kali 2 semula. kali semula dan bersifat apa? Nah ya. M bersifat maya, kalau nilainya apa? Negatif. Minus. Maya berarti negatif 2. Paham? Karena ada kata maya. Oke? Oke. Terus lanjutin lagi. Bila dia berdiri 1 meter di depan, berarti S-nya adalah 1 meter. Ya. Pertanyaannya apa? Yang ditanya apa? Fokus lensa. F-nya, fokus lensanya berapa? Ya. Jawab. Kalian tadi pasti gunakan rumus gantinya, yang S aksen per S dong. Baru kamu tidak akan menemukan jawabannya. Betul? Nah, itu tadi kenapa Pak Aku menyarankan kamu gunakan yang N-nya ini bersamanya. Jangan menggunakan yang S aksen per S. Memang boleh menggunakan S aksen per S itu boleh. Tapi kalau ketemu soal-soal pengembangan ini nanti nggak berlaku. Ribet malah nggak ketemu jawabannya. Nah, biar simpel, ketemu langsung jawabannya, pakai aja yang sudah saya kembangkan ini. Fokus dibagi dengan S min fokus. Ya udah langsung aja di M sama dengan fokus dibagi S min fokus. Perbesarannya berapa Pak? Min 2. Tulis saja min 2. Kenapa min tadi adalah maya? Ingat, perjanjian tanda min plusnya dalam M itu dari sini. Dari perhitungan ini. Kalau ada orang yang bilang, perbesaran kan bisa negatif, nggak bisa negatif, harus positif. Oke, boleh. Perbesaran itu nilainya selalu positif. Benar itu. Tetapi untuk menyatakan sifatnya, berarti perlu kita memberikan tanda negatif atau positif. Oke? Kalau kita tidak memberikan tanda positif negatif seperti itu, kamu bingung nanti dengan sifat-sifat kayak gini. Misalkan dikatakan dia perbesaran 2 kali dan bersifat maya. Bingung. Dan bakalan panjang cara menyanyi. Paham ya ini ya? Ya. Oke.
Yuk, salah titik. Ingat, min tadi karena dia bersifat maya. Fokusnya, ya, kita bagi dengan S-nya berapa S-nya? 1. Min, F. Ngerti ya ini ya? Dwi, katanya lensa apa katanya? Cekung. Lensa cekung tadi fokusnya min apa plus? Min. Berarti ini min F. Betul? Betul. Kalau gitu ini min kali ini jadi apa? Plus. Paham? Min. Oke, sekarang kita kalikan silang. Min 2 kali plus F, berarti min 2F. Sama dengan apa ini? Min F. Betul? Betul. Min 2 sama dengan min, baginya jadi plus ya? Ya. Berarti min F ditambah apa? Plus 2F. 3. Kalau gitu min 2 sama dengan apa? F. F. Sama dengan F. Berarti fokusnya berapa? 2 men? F. 2 men. 2M. Itu menyatakan apa tadi? Dia sebagai lensa Cekung. Paham kira-kira sampai sini ya lo? Oke, nomor 4 silahkan kalian yang mencoba. Persis caranya. Ya kan? Oke? Ya. Apa jawabannya nomor 4 kira-kira? Ayo. Baru mau ngijir, Pak. Oh, baru mau ngijir. Oke. Loh, kok udah hampir jam 5? Iya. Kita sampai jam 5 ya? Ya. Nggak terasa ya, belajar fisika itu cepat banget ya? Terus, kalian mau tambahan biologi kapan? Terserah sudah, Pak. Eh? Mau terserah. Loh, katanya ada biologi hari apa? Jumat. Ya udah kan hari Kamis ada jadwal biologi. Ya. Jadi bahas aja di biologi itu, di jamnya biologi ya. Ya. Terus besok Selasa mungkin kita tambahan fisika gimana? Tapi ini habis maghrib gitu gimana? Sedikit waktunya, Pak. Terawih lo 6:30, habis buka jam 6. Cuma setengah jam. Terawih ini sampai? Kan habis bukanya jam 6, terus mulai terawihnya 6:30. Kalau habis maghrib waktunya pendek. Tapi kalau habis terawih kemalaman. Habis terawih itu jam berapa terawih itu? Kalau tadarus jam 8:30, Pak. Oh, tadarus itu wajib juga? Enggak sih. Enggak. Tapi kalau terawih kan wajib. Ya, habis terawih itu jam 7:30, jam 8, dan jam 8. Selesai terawih. Oke, gimana kalau tambahnya jam 8 malam? Aduh, nggak sore aja tak, Pak? Sore nggak bisa, tak? Kalau sore nggak bisa ya, guys. Masa nanti cuma jam 6 terus nanti kan buka, ya kan? Kecuali ini aja, sama Kak Ipin aja ya. Kan cuma ngebahas soal-soal itu kan nanti. Iya. Ya, sama Kak Ipin aja ya. Apa? Sama apa? Sama Kak Ipin. Kalau sama Kak Ipin bisa sore. Nggak enak, Pak. Kan cuma ngebahas soal-soal kan? Iya sih. Ya udah. Kak Ipin itu aslinya lucu loh. Iya, lucu. Cuma mungkin kalian belum kenal deket aja gitu loh. Kayaknya. Ya, kalau udah kenal deket dengan dia, ya pasti senang kalian belajar dia gitu loh. Dia juga ngajarkan cara-cara cepat juga kan? Pakai Iya. logika juga kan? Ya. Ya kan? Dan nanti hari Jumat. Selasa ya. Hari Selasa jam 3 ya. Ya. Jam 3 atau lebih siangan lagi? Jam 2, tak, Pak? Pulang sekolah jam 12 soalnya. Pulang sekolah 10:30, tuh. Pulang sekolah 10:30. Kalian kan mesti tidur. Ya. Berarti kita mulai jam 2 apa jam 3? Wah. Jam 2. Ya. Wiliane kok udah menang wae iki piye to?
Nggak tahu. Ya wes lah, kita mulai jam 2 ya. Ya, Masa ya? ya. Oke. Oke, berarti yang tadi diam aja sudah mengerjakan dan selesai. Coba saya tanya. Nabila, Put, ya apa Put? Jawabannya nomor 3 Put. Belum, Pak. Nomor 4. Apa Put? Belum. Loh, kok belum? Agustin? Belum. Loh, belum. Berarti Irma pasti sudah ini. Biasa Irma itu rampung dhisik kok. 4 apa Ir? Irma masak ternyata. Ayo, nomor 4. Sebuah lensa cembung berarti digital apa? Digital apa, Bro? Lensa cembung memiliki fokus, berarti fokus. Lensa cembung berarti apa? Positif. Positif. 6 cm, ya kan? Berarti 6 cm positif. Nggak usah ditulis kalau positif. Terus menghasilkan bayangan M perbesarannya adalah 3 kali bersifat maya. Berarti ini 3 dong, betul? Halo? Ya. Oke, yang ditanyakan apa katanya? Letak Jarak benderanya kan hanya dibolak-balik doang. Benda dari lensa. Ya. Berarti apa? M sama M dengan apa? sama dengan F per S kali F. Itu min Heeh. apa kali, Pak? Eh? Itu min apa kali? Yang itu loh S. Ya. Min. Oh. F min S min F. Betul? Ya. Perbesarannya min 3 G. Fokusnya 6, 3 S G, min 6. S min 6. 2 kali silang loh. Ya. 2 kali silang berarti min 3S. S sama Min dengan kali plus min 18. 3 kali 6, 18. Sama dengan 6. 6. Betul? Dan Min 3S sama dengan 6 min 18. Berarti S-nya min berapa? 12. Min 12 per min 3. Maksudnya berapa? 4 cm. Gitu loh, ya. Ya. Bisa dimengerti kira-kira halo. Ya bisa. Oke, yang B adalah macam-macam alat optik ya. Ya. Nah, alat optik ini ada 2 jenis sebetulnya ya, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan ya. Alat optik alami itu apa? Mata manusia ya, mata kita itu adalah tergolong alat optik alami. Buatan itu apa aja ya? Kacamata, apa namanya? Kacamata, lup, sama apa? Mikroskop. Mikroskop, sama teropong bintang. Ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah terkait dengan mata dan kacamata, ya. Jenis alat optik pertama adalah mata dan kacamata. Kenapa ini saya jadikan satu, mata dan kacamata? Ya, karena ya memang berkaitan nanti, ya kan? Berkaitan. Oke, yang pertama mata dan kacamata. Untuk mata normal, kalau mata normal ya, untuk kasus mata normal.
kasus untuk mata normal, maka dia akan memiliki titik punktum remotumnya sebesar tak terhingga. Ya, tak terhingga. Jauh. Dan punktum proksimumnya sebesar berapa? Titik dekat baca mata normal itu biasanya sama saja dengan SN. Ya. Berapa SN untuk mata normal? Umumnya menggunakan 25 cm. Ini untuk mata normal, jadi dia tidak cacat mata. Titik dekat baca mata normal rata-rata 25 cm dan pandangan terjauhnya di tak terhingga untuk kasus mata normal. Sehingga kalau kita gambarkan nanti, kasus mata normal itu begini, cuy. Ini bola mata ya. Ini bola mata. Kalau ada sebuah benda, ada sebuah berkas sinar cahaya masuk ke dalam lensa mata, maka bayangannya nanti pas akan ditangkap di mana? Di retina atau bintik apa namanya? Retina atau bintik apa? Halo. Ini untuk mata normal ya. Jadi jarak pandangannya terjauh itu maksimumnya itu tidak ada batasnya. Gitu ya. Terus jarak baca matanya, ya kalau dia membaca suatu benda itu pada jarak apa? Sekitar 25 cm ya. Sekitar 25 cm. Ini jarak dekat baca normalnya. Ini namanya adalah bintik butanya. Atau disebut retina. Oke? Jadi kasus untuk mata normal, bayangan harus jatuh di sini. Bayangan harus ya, bayangan wajib jatuh pada retina. Terus kalau cacat matanya punya cacat, misalkan rabun jauh atau rabun dekat, oke, mata normal ini nama lainnya ini guys, lupa tadi belum saya tulis ini. Nama lainnya adalah emetropi. Itu matanya normal, tidak cacat. Terus Pak, biasanya kita membahasnya juga ada cacat mata normal nih. Ya. Cacat mata yang pertama namanya adalah rabun jauh. Atau disebut miopi. Ya. Orang yang menderita rabun jauh ini tidak bisa melihat benda dalam keadaan yang sangat jauh. Sehingga jarak terjauhnya nanti terbatasi. Oke? Sekali lagi, jarak terjauhnya nanti apa? Terbatasi ya. Ya? Halo, paham nggak ini ya? Sehingga di sini nanti letak benda kan selalu terletak di tak terhingga. Untuk suatu benda selalu terletak di tak terhingga. Sedangkan S bayangan bendanya, jarak bayangan atau S asen, karena dia terbatas, maka di sini sama saja min PR. PR ini disebut dengan punktum remotum. Kemampuan terjauh seseorang melihat benda. Jadi kemampuan seseorang untuk melihat benda paling jauh itu namanya PR. Kalau kemampuan orang untuk melihat benda yang begitu dekat itu namanya proksimum, PP. Oke? Nah, perbesarannya, kekuatan lensanya dirumuskan dengan apa ini? Apa? Min PR per S. Min 100 ya, per PR. Pak, kok pakai 100 kenapa? Biasanya di sini 1 ya, Pak? Halo? Di LKS 1 per PR. Ngerti ya? Kalau dia nanti dalam meter berarti 1 per PR. Dengan P di sini dinyatakan apa? Kekuatan lensa atau kekuatan kacamata. Nah, agar dia nanti bisa kembali normal, melihat sesuatu itu bisa kelihatan, maka wajib dibantu dengan apa? Ya jelas dibantu dengan kacamata, tapi kacamata apa nih? Kacamata negatif, ya tahu, min.
Atau disebut kacamata apa? Lensa negatif tadi apa? Lensa cekung. Paham? Jadi lek anak ngomong, oh awakmu gini min apa plus? Min itu artinya dia itu rabun jauh. Nek kena plus itu artinya rabun dekat. Paham ya sampai sini ya? Halo? Oke, silakan dipahami dulu. Saya screenshot, saya foto ya, atau screenshot aja. Saya foto aja ya. Ya. Ya udahlah, kita terakhir sampai sini dulu Ya, aja Pak, kali ya. foto aja ya. Oh, nanti tak kirim fotonya. Ya. Coba soal nomor 1 pasti langsung bisa ngerjain ini. Sandra dan Dewi menderita miopi dan harus menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa min 2 dioptri dan min 1,25 dioptri. Agar mereka dapat melihat jelas seperti mata normal, perbandingan jarak baca maksimum. Berarti mencari apa? PR-nya. Paham? PR-nya siapa masing-masing? PR-nya Sandra berapa? PR-nya Dewi berapa? Sandra di sini min 2. Dewi min 1,25. Coba ya, nanti dicoba ya, satu persatu ya. Paham ya? Ya. Oke ya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu aja ya yang bisa Pak Wo sampaikan. Kalian tetap semangat ya. Tolong sampaikan ke pengurus OSIS perihal yang saya tadi ya. Kalau misalkan mau gratis ya saya minta tolong lah. Ya kan? Kalau harus berbayar, sampaikan ke saya. Oke? Ya. Oke. Tolong buat teman-teman kalian semuanya. Tapi kayaknya pengurus OSIS itu nggak pernah saya ajar dulu ya kayaknya ya. Siapa, Pak? Pengurus OSIS dulu tuh dari kelas berapa aja dulu? Nggak pernah saya ajar mungkin ya, bukan dari IPA 1, kelas 1. IPA 1 aja kayaknya. Banyak yang dari IPA 1? Iya. Ya udah, kan yang lainnya belum kenal saya. Kalau yang IPA 1 kan nggak kenal saya. Iya. Ya udah, bantuin aja, promoin gitu ya. Oke? Ya. Oke, cukup sekian aja. Selamat berbuka puasa. Selamat sore. Dadah, Tuhan berkati. Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke.